pembukaannya apa ini? Langsung aja. Kan habis latihan. Iklan. Jadi lagi nyantai nih. Boleh tanya-tanya deh. Oke. Mas, kan kita habis latihan nih. Progres pola makan, program latihan. Kadang-kadang kita pasti mikirnya kan kepengen muscle mass naik, body fat turun, ya kan? Tapi kan itu kan biasanya kalau kita ngecek pakai in body ya. Sini ada InBody. Di sini ada in body di gym nih, kayak mesin-mesin yang canggih gitu bisa ngukur muscle mass, body fat, air, protein segala macam lah ya. Timbangan-timbangan yang kita beli kan mahal itu, kalau buat di rumah susah. Iya. Nah, ini teman-teman di rumah pengen tahu kalau nggak pakai in body tuh gimana cara ngeceknya, Mas? Ada nggak cara lain secara yang lebih efektif di rumah misalnya ngecek gitu? Cara ngeceknya ya. Ngecek body fat, lemak tubuhnya gitu. Oke nih, pertanyaannya mungkin bagus banget ya, mewakili teman-teman semua. Jadi gimana sih caranya kita ngecek body fat tanpa harus menggunakan alat seperti itu kan ya? Ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau teman-teman mungkin suka atau percaya, boleh deh dicoba ya, karena memang gampang banget dan ini nggak perlu alat apa-apa sebenarnya. Kita cuman ngelihat aja di badan kita aja. Jadi yang pertama nih ya kok. Ini posisi kita duduk nih. Oke. Ya, posisi kita duduk. Nanti teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini jumlah lipatan di perut. Kalau kita tunjukin gini, dia lipatannya banyak. Oke. Lipatannya banyak. Ya, terus kalau gini juga nggak terlalu dia ngelipat. Itu yang pertama. Jadi bisa dicek seperti itu. Jadi semakin banyak lipatan di perut pada saat duduk, berarti dia level fatnya kemungkinan itu sudah rendah. Oh, berarti kalau yang body fatnya tinggi cuma 2 lipat. Lipatannya itu paling 2 atau 1 bahkan ya, kayak gitu. Biasanya sih 1 nih, Mas. paling 2, itu 2 apa 3. Nah, itu dia masih ada fatnya. Ya. Jadi yang semakin banyak dia lipatannya di kulit ini pada saat duduk, dia fatnya semakin rendah. Oke, terus yang kedua, nah ini tadi kan dari visual ya kita lihat. Nah, sekarang dari rasanya kayak gimana? Ada juga. Jadi gini, kalau saya biasanya ngeceknya, saya cubit nih di sini nih. Nah, oke, dicubit, sakit nggak? Nah, sakit kan? Kalau saya enggak. Jadi dicubit gini, nggak sakit nih. Oh, kita cubit. Dicubitnya gini ya. Gini nih nyubitnya. Bukan begini, bukan pakai kuku, tapi pakai ini dicubit. Nah, dijepit. Terus kenapa saya kok bisa bilang seperti itu? Pertama ya, kalau kita cubit di sini mungkin teman-teman sakit. Coba aja. Cubit sakit. Sekarang cubit dan sini. Coba. Cubit sakit nggak? Enggak. Nggak dicubit gini nih. Enggak sakit. Sakit nggak? Nggak sakit. Karena apa? Persentase lemak di sini dia lebih rendah daripada yang lainnya. Sama juga kayak yang mungkin yang di dengkul sini nih, nggak sakit dijemput, dicubit. Nah, nggak sakit. Itu cara tipsnya buat kita tahu seberapa rendah sih level fat kita. Biasanya kan kalau saya ngeceknya selalu di perut ya, ngeceknya di perut. Terus ada lagi, ini mungkin nggak semua orang bisa ngelakuin ya. Jadi berdiri gini, nah kita lihat nih fatnya di sini, kita giniin. Kalau dia gulungannya banyak dan kecil-kecil, yes, berarti fatnya rendah. Tapi kalau kita giniin, gulungannya gede-gede, besar-besar, hampir nggak ada gulungannya, nah dia fatnya masih banyak biasanya kayak gitu. Jadi saya biasanya kalau bangun pagi itu tak ceknya gini. Nah, dia gulung-gulung nggak? Kalau dia gulung-gulung, oh berarti udah mulai kering ini. Fatnya udah mulai rendah. Nah, kayak gitu. Itu tiga tiga cara yang sangat-sangat mudah bisa teman-teman lakuin. Sekarang juga bisa langsung dilakuin kan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kelebihannya kita, tubuh manusia itu, kalau kita sering research buat diri kita sendiri, kita banyak tahu gimana caranya body fatnya itu bisa rendah. Terus cara taunya gimana. Otot juga sama, gimana caranya ngebentuk otot. Ternyata otot saya udah nambah, itu juga ada caranya gitu.
Gitu ya, capek ini habis latihan. Kurma kok. Kurma lagi. Oke, siap, Mas. Salam sehat.